الصمد حبيبي يا محمد يا صادق الوعد يا مؤيد بنفق الصمد يا صادق المقال يا ذا المقام العلي يا صادق المقال يا ذا المقام العلي يا من أباه ربي بالطيب الأفعال يا من سريت ليلى وصاحب جبريل 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 في المسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Perjalanan Rasulullah yang sangat singkat, hanya dalam beberapa detik menurut para ulama, tidak bisa digambarkan oleh akal manusia biasa. Utamanya oleh teknologi pada masa itu. Karena memang saudara-saudara, akal ini bukanlah segalanya. Akal hanyalah sebuah kendaraan untuk menuju terhadap hadirat Allah. Akal bukanlah berhala yang harus disembah. Betapa banyak manusia-manusia yang menyembah akal hingga ia terpesosok di lubang kesesatan. Betapa banyak yang mengagungkan akal dan dia tidak mengenal terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Akal hanya sebuah kendaraan. Bila kita ingin sampai ke suatu tempat, ke kerajaan seorang raja, kita harus menaiki kendaraan. Bila kita sudah memasuki istana raja, kita harus menambatkan kendaraan kita di luar istana raja. Tidak pantas bagi seorang hamba yang lemah, yang akalnya terbatas,
yang akalnya sempit menandingi keagungan Allah Subhanahu wa taala yang agung. Dari itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, andaikan agama ini murni akal manusia, maka lebih baik membasuh bawahnya muzah daripada atasnya. Karena akal ini hanya sebuah kendaraan belaka, bukan tujuan dan bukan berhala yang patut disembah. Dengan kata lain, bila ada perintah syariat yang mewajibkan kita, bila ada sunnah Rasulullah SAW yang mewajibkan kita, atau ada akhlak Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, atau adab para solihin, kita tidak boleh menggunakan akal kita. Kenapa sih kok sholat 5 waktu? Kenapa sih kok puasa hanya dari pagi sampai maghrib saja? Inilah akal, keterbatasan akal seorang hamba. Tapi ini tidak menafikan bahwa akal sebuah kendaraan untuk mengenal keesaan Allah, untuk mengenal dan memperdalam agama Allah. Karena ini dibutuhkan. Betapa banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyebutkan, yang menyuruh kita untuk berfikir. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Dan banyak beberapa ayat yang menganjurkan kita untuk memikirkan dan mencari hikmah dari alam semesta. Betapa banyak. Tapi sekali lagi, akal hanya sebuah kendaraan untuk mengenal, untuk mengetahui dan menyampaikan kita kepada hadirat kerajaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bila ada suatu perintah syariat atau sunnah Rasulullah SAW atau perintah salah seorang ulama, akal kita harus tunduk. Akal kita harus tunduk. Semoga kita bisa menjadi hamba yang betul-betul menghamba kepada Allah, bukan terhadap akal kita, apalagi terhadap nafsu kita, lebih-lebih terhadap dunia kita. Semoga kita betul-betul mentasbihkan subhanah, mensucikan Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah, subhana maha suci. Suci dari kekurangan, suci dari keterbatasan, suci dari keraguan. Semoga iman kita semakin mantap dan semakin bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.